pertama, yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Agus Damayanti Tafuna SPD dengan NIM 232700091, nomor peserta 201500987653, jurusan Bahasa Inggris. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di lingkungan SMA Negeri 1 Gomo. Berikut kartu ujian saya. Good morning, students. Good morning, Miss. Everybody stand up, please. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Let's play together. To our teacher. Good morning, Miss. Good morning, students. Finish. Please take a seat. Alright, before we are going to continue, it is better if I will call your name and you have to answer me if I call your name. Alvin Duru, Raja Miss. Hilman Wiradi, Yes, Miss. Reva Mariska, Yes, Miss, I'm here. Rian Harmoni, Yes, Miss. Sri Grace Lita, Yes, Miss. Water. Yes, Miss. Right. How are you? I'm fine, Miss. Are you okay? Yes, Miss. What do you feel this morning? I'm happy, Miss. Are you happy? Yes, I'm happy. Are you good? Yes, I'm good. We are going to the new material. I want to ask you about our last material before. What is the last material last week? Procedure test. Procedure test. Yeah, that's right. Good job. Yeah, it is talking about procedure test. Who can explain what is the definition of procedure test? Yeah, there are so many. So I have to choose one of you. Okay, please, Reva Mariska, stand up, please. Procedure text is a type of text that is written to explain how to do something. How to do something. Okay, thank you. Applause to yourself. Okay, jadi procedure text is talking about how to do Something. Bagaimana cara melakukan Sesuatu. Alright. Now, what is the relation of the last material to the new material? Ya, jadi apa hubungan materi kita yang lalu dengan materi kita hari ini? Ya. Kalau materi kita minggu lalu procedure text, maka otomatis ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Pay attention to the picture. Silakan perhatikan gambar di atas. I give you time only 1 minute. 1 menit saja diperhatikan. Apakah kelihatan? Okay. Selanjutnya, ya, pay attention. Perhatikan, saya akan bertanya mengenai gambar yang tertera di atas PowerPoint. Ya,
have you ever seen an image or print or electronic media where under the image there is an explanation about the picture? Pernahkah kamu melihat gambar dalam sebuah elektronik yang di bawahnya atau di dalamnya atau di atasnya atau di sebelahnya ada penjelasannya? Pernah? Pernah? Okay, good. Kira-kira, what do you see in the picture? Apa yang kamu lihat di gambar? Ya? Louder please, besarkan suaranya. Ada kucing. Yang lain? Ada caption. Next, would you get the information from the picture? Apakah ada informasi yang kamu dapatkan dari gambar? Ada? 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 Oke, kira-kira kalau di atas ini ada berapa gambar? 6. Kita anggap itu gambar nomor 1. Ada informasi yang kamu dapat di situ? Tidak. Tidak? Nomor 2? Ada. Nomor 3? Ada. 4? Tidak. 5? Tidak. 6? Ada. Oke. Selanjutnya, ya, yang menggunakan penjelasan di setiap gambar itu disebut apa? Yaitu gambar penyerta kalimat, atau kalimat penyerta gambar. Baik, kita lanjutkan. Dari beberapa gambar di atas, there are many function. Ada beberapa fungsi atau manfaat kita mempelajarinya. Salah satunya tadi adalah untuk mendapatkan informasi tentang suatu gambar. Nah, jadi kita bisa memahami suatu gambar tersebut dengan penjelasan yang ada di bawah gambar. Itu bisa di bawah, di dalamnya juga, atau bisa juga di atas, ya. Jadi tidak harus di bawah, ya. Oke. Nah, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya caption. Caption text. Talking about caption text. Nah, di dalam caption text ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Now we go page 31. Have you got it? Yes. 31. Alright, good job. Next, ya. Creating caption. Sudah dapat semua? Sudah. Okay. Now I want one of you to read what is the purpose we learn about creating caption. Teman, ya. Please terang teman, bacakan apa itu tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption, dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, atau bagan. Yang ketiga, menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, dan bagan, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Oke, thank you Hilman. Ya, selanjutnya dalam mempelajari caption kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, pembelajaran menemukan. Ya, discovery learning ini ada beberapa sintaksnya, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama adalah stimulasi, yang kedua adalah pertanyaan atau identifikasi masalah, yang ketiga adalah pengumpulan dan generalization atau menarik kesimpulan. Nah, itulah langkah-langkah nanti
ketika kita mempelajari yang namanya caption dengan menggunakan media atau model pembelajaran discovery learning. Baik, ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap dinilai sejauh mana kamu disiplin, jujur, bertanggung jawab ketika dalam proses pembelajaran, baik dalam kelompok nantinya maupun juga pada saat presentasi. Oke, lalu kalau itu keterampilan penilaiannya adalah menilai produkmu pada saat presentasi kelompok. Apakah kamu di situ ya mampu bekerja sama dengan kelompokmu atau tidak? Ya. Nah, dan yang terakhir adalah pengetahuan. Nah, di pengetahuan di akhir nanti ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, dan kamu kerjakan, dan dari situ nanti ibu akan mengambil nilai pengetahuan berbentuk pilihan ganda dan dikerjakan secara individu. Alright, sudah paham sampai di situ? Okay, next. Now, I want to divide you into a groups. Saya akan membagi kamu di dalam kelompok. Ya, I want to divide you into 4 groups, consist of 5 persons. Okay, we will start. I count 1, 2, 3, 4, 5. You are the first group. Take the place. 1, 2, 3, 4, 5. Take the place. Next, the last group. 1, 2, 3, 4, 5. You are the last group. The 4th group. Alright, next, I want to ask you to pay attention to the PowerPoint and then pay attention to the picture. Silakan diperhatikan gambar yang tertera di atas. Sudah di. Now, I want to ask you to discuss to your friends, to your groups, what is the caption? Apakah caption tersebut? I want you give time only 1 minute to discuss to your groups. Silakan diskusikan dengan temanmu tentang apakah caption di atas. Oke, dipersilakan. Kalau di atas tentang apa? Diamati dulu, amati tentang apakah itu. What is the caption? What is the caption talking about? Tentang apa? What do you see in the picture? Apa yang kamu lihat di gambar? Ya, orang yang sedang membaca. Ada yang mengatakan sedang melihat gambar. Sedang melihat apa? Gambar orang yang membaca koran. Gambar orang yang sedang membaca koran. Lalu mendapatkan ide dari apa yang dibaca. Yeah, the question is, could you get the information of the picture? Apakah ada informasi yang kamu dapat dari gambar? Tidak ada. So, is it caption or not? No. Itu bukan caption. Kita hanya describe, menggambarkan orang ini sedang membaca ini. Kita cuma we just guess. Kita hanya menebak-nebak. Ya, yang tidak jelas.
baik karena di dalam video akan dijelaskan apa itu yang namanya caption. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Speak English Group YouTube channel. In this learning video, we are going to discuss caption. What is caption? Function of caption, types of caption, tips of writing a good caption, dan tentu saja nanti contoh dari captions. This learning video is learned in the third grade of SMA students. Tapi seperti biasa, before learning, please hit the subscribe dan like button first, okay? Baiklah, jadi apa ya caption itu? Baiklah, langsung saja nih. Teman-teman punya sosial media? Yes, pasti ya. Entah itu Facebook, Twitter, atau Instagram. Nah, hal menarik dari sosial media adalah kalian bisa posting apa saja ya kan? Entah itu gambar atau video. Bisa pula berupa tabel dan lain-lain. Nah, agar yang kalian posting itu bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman atau follower kalian dan nggak bikin salah arti, biasanya kalian memberikan keterangan atau deskripsi dari gambar atau video tersebut kan. Nah, deskripsi atau keterangan yang kalian berikan dalam postingan tersebut dinamakan caption. You get it? Okay. So, caption is a title or a brief explanation appended to the picture, a video, illustration, poster, table, and/or graph. Nah, bila disederhanakan ya, pakai bahasa Indonesia dan lain-lain. Dan bisa pula membentuk sebuah grafik ya. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan, judul atau deskripsi yang disampaikan bisa berupa sebuah kata atau lebih dari satu kata, bisa pula berbentuk sebuah frase atau bisa pula berbentuk kalimat utuh. Bahkan ya, kadang ada caption yang berbentuk artikel yang panjang gitu ya. Terdiri dari beberapa kalimat. Nggak masalah, tergantung dari jenis dari caption yang akan kalian gunakan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa ya sebuah gambar atau video itu harus diberikan atau disertai dengan sebuah caption? Oke, basically pada dasarnya sebuah caption itu is written to give information to the readers or viewers about the picture, video, and or the illustration, and to convey certain messages to the readers or viewers. Maksudnya adalah tujuan dari memberikan sebuah caption adalah memberi informasi tentang gambar, video, atau ilustrasi yang kita sampaikan. Ada setidaknya 6 jenis caption ya. Yang pertama adalah identification part, yang kedua group identification, kemudian yang ketiga outline, yang keempat adalah summary, yang kelima adalah expanded, dan yang terakhir adalah quote. Si caption identification part yang tadi udah kita bahas sama satu. Hanya saja jenis ini digunakan apabila gambarnya memuat lebih dari satu orang. Oke, perhatikan contoh caption yang berikut ini. Nah, baik. Ini media cetak, baik itu media offline atau online. Perhatikan sebuah gambar berikut ini. Kita tetap memakai gambar Apriyani sama Grace Poli ya. Tapi beda caption dari yang pertama tadi. Kalau ini lagi merayakan kemenangan saat meraih medali emas kemarin. Oke, ini namanya adalah outline. Atau ini diambil dari Jakarta Post ya. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, summary. Summary ini sebenarnya berisi penjelasan lengkap tentang siapa yang berada dalam gambar, apa yang terjadinya, kapan kejadiannya, di mana tempat terjadinya, dan kenapa hal tersebut dilakukan. Keterangan yang kita dapatkan pada tulisan ini biasanya lebih detail. Ada informasi what, who, where, sama when-nya. Nah, biasanya tugas-tugas di sekolah itu menggunakan contoh caption ini ya. Ini biasanya berisi kutipan perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar. Contoh caption quote ini cukup gampang kita temukan pada media-media gambar seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Di kemudian quote-nya adalah pernah menyerah dan bahas jenis-jenis dari caption apa yang bisa dipakai. Oke, yang pertama adalah sebuah sentence. Guna presentasi ini adalah konten saat membuat narasi atau Yang kedua adalah sebuah caption yang jelas. Kalau gambarnya udah gitu ya. Tapi That's all the explanation about caption. Demikian saja penjelasan dari caption yang baru saja kamu saksikan dengan tayangan video. Nah, untuk lebih paham apa itu caption, I want to ask you open your book, page 32 and
Okay. Pay attention to the picture. There are 9 pictures. Ada 9 gambar ya. Dari nomor 1 sampai 9. Nah, silakan sekarang kamu diskusikan kepada teman kelompokmu dari nomor 1 sampai nomor 9 itu ya. Yang manakah which one the caption? Yang manakah yang merupakan caption dan yang mana yang bukan caption? Silakan. Oke, sudah didapat, sudah semua. Alright, time is up ya. Waktu selesai. Oke, dari kesembilan itu, ya, tentu sudah tahu yang mana caption dan yang mana yang bukan caption. Oke, kira-kira berapa caption? 8. Ada jawaban yang berbeda? Semua sama? Oke, ada 8. Berarti dari 9, berarti 1 yang bukan caption. Yang mana yang bukan caption? Nomor berapa? 9. Nomor 9. Alright, that's right. Applause, right. Oke, good. Berarti penjelasan tadi dari video yang sudah disaksikan memberi dampak yang sangat bermanfaat sekali sehingga caption bisa kamu bedakan. Nah, kira-kira di beberapa caption ini ada tadi 6 tipe daripada caption. Ya, nanti kamu akan tentukan yang manakah tipe-tipe. Contoh nomor 1 tipe apa itu? Nomor 2 tipe apa? 3 dan 8. Yang bukan caption itu cuma nomor 9. Alright. Nah, saya akan membagikan kamu NKPD untuk kamu kerjakan di dalam kelompokmu. Kamu amati, lalu kamu kumpulkan informasi yang ada di dalam worksheet yang akan saya berikan kepada kamu ya di masing-masing kelompok. Ya. Kelompok 3. Ini untuk kelompok ya, kelompok 4. Ya. Silakan kamu amati, lalu kumpulkan informasi yang kamu dapatkan dari gambar tersebut, lalu baca sumber yang ada di buku cetakmu. Lalu kemudian kalian di dalam kelompok ini saling bertukar informasi mengenai LKPD yang ada di tangannya saat ini. Ya, dipersilahkan. Silakan dikerjakan ya. Setelah ini nanti presentasi. Setelah diperhatikan dan diamati objek yang ada di tangannya masing-masing, saat ini silahkan berdiskusi dengan teman kelompokmu. Kamu jawab pertanyaan berdasarkan apa yang tertera di dalam worksheet-nya masing-masing. Oke, dipersilahkan. Kecil ya. Lihat dulu yang lucunya ya. Atau ini kamu caption dengan gambar. Tidak berhubungan itu baik. Ini kan
Next the picture. Ini kan diskusinya. Match foto. Sekarang ada berapa gambar? Ada 5. Terus jawab lagi yang kedua. Apa Sudah bisa ya? Peralihan dulu dari tim. Sudah benar sih berarti. Sudah ya, sudah. Sudah. Baik, alright. Waktu sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Alright, to the first group, time is yours to presentation your discuss. Kepada kelompok satu dipersilahkan. Baik, kepada kelompok yang lain diperhatikan. Di sini kami akan mencocokkan gambar dengan caption yang sudah disediakan. Ada 5 gambar dan 5 caption. Kami akan mencocokkannya, di mana gambar yang pertama itu termasuk atau bersambungan dan berhubungan dengan caption nomor 5 tentang akuarium. Dan yang terakhir yaitu gambar kelima. Gambar kelima berada pada caption nomor 2. Sekian dari presentasi kami. Ya, alright. That's all presentation from the first group and good job. Apa yang sudah dikerjakan itu sesuai dengan gambar dan captionnya. Okay, that's all for the first group and applause to them. Now, the last presentation. Opportunity that has been given to us group to commission the result of practice. Oke, jadi kita akan membahas tabel tersebut dan akan menjawab pertanyaan yang diberikan tadi terbagi menjadi 5 pertanyaan. Yang pertama ada what is the text about? Teks ini membahas tentang 21st century pedagogy. Pertanyaan kedua, how many data is given on this text? Yaitu berapa banyak data yang dibahas dalam teks ini. Kelompok kita mendapat 21 data yang dibahas di dalam teks tersebut. Yang ketiga, what is the benefit of reading text? Apa manfaat membaca teks yang diberikan? Yang pertama ada teaching dan developing thinking skills. Yang keempat, who might be interested to this data? Siapa yang mungkin tertarik dengan data ini? Yang mungkin tertarik dengan data ini ya pasti kita yang membaca dan yang mendengar. Yang kelima, what is the purpose of this text? Apa tujuan dari teks ini?
Tujuan dari teks ini to understand more about caption and to better understand how to differentiate caption. Thank you. Fine. That's the all the end discussion. Thank you. Alright, that's all for the last group about the presentation. Dan semua jawabannya benar dan sudah sesuai dengan grafik atau bagan yang sudah tertera di atas. Untuk itu, give applause them. Sudah terakhir. Yeah. Alright. That's our presentation. Thank you for your presentation. Kamu sudah melakukan yang terbaik dan semua activity sudah kamu kerjakan sesuai dengan instruction yang diberikan, ya. Baik, di materi ini kita akan menarik kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah kita pelajari tentang caption. Baik, today we have to talk about caption. Yang pertama tadi tentang definisi, yaitu definisi daripada caption. Apa itu definisi daripada caption? Caption is title or brief explanation of branding given article, illustration, cartoon, or poster. Itu adalah definisi. Lalu social functionnya apa? Yaitu to help the reader or viewer to understand information that may not be in a photo or video. Ya, next, lalu apa itu generic structure daripada caption? Ini dari tiga, yaitu the title, the lyrics, atau caption headings. Lalu ada yang namanya language features of caption, yaitu unsur kebahasaan. Yang pertama adalah prepositional phrase, kedua apa? Phrase, ketiga phrase, keempat phrase, kelima dan yang terakhir adalah exclamations, ya. Jadi kemudian ada dalam tipe daripada caption. Yang pertama adalah definition part, outline, summary, extended, group identification, kemudian terakhir adalah form. Ya, jadi itu adalah kesimpulan daripada materi pada hari ini. Alright, kita akan mengadakan evaluasi dan akan dikerjakan secara individual. Nah, baik, karena waktu sudah selesai, maka waktunya sekarang untuk mengumpulkan semua hasil kerja individu yang telah dibagikan tadi. Di pertemuan kita pada hari ini, dan kita berikan dulu apresiasi untuk setiap kelompok yang sudah tampil dan kita semua. Next, apakah ya kegiatan pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Bagian mana yang menyenangkan? Bagian diskusi. Apa yang sedang kalian kerjakan tadi sehingga menyenangkan? Ketika baik. Seterusnya untuk minggu depan tugas kalian adalah mencari sebuah caption yang di bawahnya ada penjelasan caption. Nah, itu adalah pekerjaan rumah minggu depan kita akan kumpulkan, ya. Nah, baik, rencana kita minggu depan akan membahas materi tentang application letter. Nah, apa itu application letter? Yaitu surat lamaran
Ya. Jadi mulai hari ini kamu cari sumber tentang application letter atau materi yang didapat dari internet boleh, buku cetak boleh, atau source yang lain, sumber yang lain tentang materi yang akan kita bahas di buku. Ya, yaitu tentang application letter. Sekian saja untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini tentang caption dapat kamu pergunakan di kehidupan sehari-hari. Jika kamu memberikan suatu atau memposting suatu foto atau apa di media sosialmu, Instagram, apalagi Facebook, maka jangan lupa untuk menyertakan yang namanya caption. Jangan hanya fotomu saja, ya, fotomu lalu tidak ada caption. Ya, baik. That's all for today. Kepada Janet kita supaya menyiapkan kita. Everybody stand up please. Say greetings to our teacher. Good morning, miss. Good morning, students. All right, please take a rest.